Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review manhwa yang berjudul Nanomachine chapter 201 nih guys ya. Nah, di sini ternyata kita melihat pembantaian yang sepihak antara pihak MC dengan pihak lawannya nih. Wow. Ya, gue kira nanti Hubong juga ikut bantu, ternyata enggak ikut ya. Ternyata cuman si MC-nya doang yang ngebantai beberapa. Di sini ternyata dari kultus Gothic Blade ini nggak sekuat yang dibayangkan ya. Gue kira ini dia bakalan ya, meskipun nggak bisa menandingi MC, paling tidak bisa lah memojokkan sedikit kayak bikin MC seperti harus mengeluarkan kemampuan aslinya gitu. Nah, tetapi di sini ternyata MC-nya pun tanpa harus berkeringat pun dia udah bisa bantai dari pihak si Gothic Blade ini guys. Nah, tapi di sini gue heran kemana ya yang cewek itu ya, pemimpinnya ya, si tetua itu. Padahal di chapter sebelumnya kan dia ada tuh nongol. Nah, makanya kok bisa nggak ada, cuman sisa 2 orang ini. Emang sengaja nih ya, padahal gue mau ngeliat duel antara MC dan sama tetua yang cewek, si Muju itu, apa Muju itu namanya. Dan spoilers yang dibilang katanya Hubong bakalan sekarat bla bla, kayaknya bukan di sini deh, nanti kayaknya ya. Bukan ngelawan mereka, kemungkinan melawan tetua atau tetua lainnya ya. Nanti pasti ditunjukin. Dari segi kemampuan kita lihat dari Basic Blade God ini dan MC, kelihatan banget jaraknya jauh banget ya. Mereka pun juga udah mengira kalau kekuatannya itu lebih dari bisa hampir menandingi pemimpin atau bisa lebih dari pemimpin utama dari klan Gothic ya. Dan dari pihak kerajaan pun yang dipanggil sebagai guardian di markas itu, di tim inti atau yang tinggal di makam kekaisaran pun memuji MC kita nih kalau kekuatannya ini di atas para guardian kekaisaran. Iyalah ya, karena ada nano aja dia semakin cepat kultivasinya dan semakin hebat. Gila ya, dengan beberapa kekuatan aja sekilas aja MC udah ngebunuh atau hampir bikin sekarat beberapa anggota Sig Blood God ini nih ya, meskipun masih ada tersisa. Tapi gue nggak tahu yang sisa satunya itu apakah udah tewas atau belum ya, atau hanya dilumpuhkan saja. Tapi kayaknya dibikin tewas sama MC. Dan sisa satu lagi ini kemungkinan mau digarap informasinya sama MC ya, karena MC emang gedek kan sama si klan ini gara-gara dia sekte demoniknya difitnah, terus ada masalah pas salah satu dari pihak mereka menyusuplah ke sekte mereka. Makanya si MC ini dendam banget sama si sekte Demon Blade ini. Nah, dari kekuatan yang gue gambar ini sisa satu lawan lagi nih. Nah, kita nggak tahu nih, tapi dari segi kekuatan kayaknya emang menangan MC ya, sepihak. Nah, tapi kita akan ngeliat pertarungan apakah dia bisa bertahan lebih lama dari temennya itu atau malah sama-sama kebantai. Kecuali mereka dia ini dibantu oleh teman-temannya. Entah itu tetua sih sama Muju nih. Kalau Muju ada kan kemungkinan dia bakalan dibantu tuh, dan bisa lolos lah ya kalau Muju bantu, karena Muju ini atau tetua dari salah satu tetua dari Sig Blade God ini lebih kuat lah, di atas rata-rata bawahannya ya. Siapa tahu bisa menandingi ya, bisa menandingi atau seimbang. Tapi kalau kita lihat aja para cecung aja begitu, apalagi ngelawan yang itu ya. Dan kedepannya juga kita akan melihat pertarungan sama Muju nih. Si Mujunya ini gue cari nggak nongol ya. Apakah dia udah maju atau dia sembunyi ya? Sebenarnya dia kemana sih? Kita juga nggak tahu. Apakah dia masuk ke ruangan yang lebih dalam dan sisanya ini emang diserahin ke anak buahnya, karena emang nggak mau berlama-lama. Apalagi dia udah tahu kalau di makam ini ada inti kilin yang emang mereka perlukan lah ya, yang mereka cari-cari itu. Makanya mereka nggak mau ngabisin waktu, takut ketahuan ya. Akhirnya emang ketahuan sama si MC ini, untungnya ketemu gitu. Kalau nggak, kemungkinan inti kilin diambil sama dia ya. MC juga bakalan menjadi salah satu buronan di kekaisaran. Apalagi di makam kekaisaran itu ditemukan jejak-jejak dari sekte demonik. Ya nggak dihabis pikir, kayak si sekte Blade God ini emang udah
udah memikirkan matang-matang gimana caranya sektenya dia aman gitu, klannya dia aman. Nah makanya ditimpain semua masalahnya sama ke sekte demonik, dan dia bakalan bikin sekte demonik itu sama-sama berperang lah sama kekaisaran yang menghasilkan sama-sama dua-duanya itu kerugian yang besar ya, nggak ada yang saling untung padahal. Dan menurut gue ketuanya ini emang cerdas banget, pinter banget ya. Kita belum nongol aja ketua-ketuanya ini, masih para tetua-tetuanya ini dan anak buahnya yang nongol, yang emang kekuatannya tuh lumayan menurut gue. Nah ini yang gue gambar dari salah satu ilustrasi yang tinggal pewarnaan aja ya, salah satu musuh atau salah satu dari dipanggil apa ya, ketua juga ya, dipanggil lah ketua dari sekte Sick Blade God ini ya, yang dimana nanti bakalan tewas juga kayaknya dia ya. Tersisa si Muju dong. Nah si Muju ini belum ada kabar juga gimana, apakah dia bakalan tewas atau enggak ke depannya, atau bisa jadi dia bakalan jadi heroin MC. Tapi nggak ada sih, nggak terdaftar dia bakal heroin MC, nggak mungkin juga ya, karena di spoiler cuma ada beberapa orang doang yang bakalan jadi istrinya si MC. Apalagi setelah art ini MC bakalan kembali, udah damai semua ya, kayaknya dia bakalan kembali. Maksudnya kembali ke masa depan guys. Nah di sini juga katanya nih ada manhwa juga yang satu universe sama si Nanomechin ini ya. Ini kalau kalian mau lihat awal kebentuknya si sektenya MC ini dan pemimpinnya yang emang benar-benar OP gilanya ya. Kata banyak banget yang nge-share juga di TikTok, ada tuh, belum gue review juga, belum gue lihat karena chapternya masih beberapa doang, masih kecil. Itu mulanya terbentuknya dari si sekte MC yang ini Nanomechin. Terus ada lagi musuhnya yang bersangkutan sama pemimpin Sick Demon God ini ya. Sick Blade Demon God ini nih. Ya pokoknya gue lupa nama itunya. Pokoknya dia awalnya ternyata dari spoilers di manhwa tersebut, si musuhnya ini ternyata musuh utama ya, bisa melintasi waktu guys, ke masa depan dan ke masa lalu. Dan di masa lalu dia malah ketemu pemimpin atau yang ngebentuk sekte demonik, dikejar-kejar lah sama dia tuh karena OP banget. Pokoknya kalian harus baca deh, nanti spoilernya kuat banget. Sehingga si pemimpin si Blade God ini barulah pindah ke waktu atau ke masa si MC yang sekarang, karena mau ke masa MC yang dulu nggak mampu guys, karena MC yang dulu tuh yang ngebentuk itu lebih OP, kayak lebih OP dari Nanomechin, dan sedangkan dia nggak pernah pakai Nanomechin. Bayangin udah OP tapi nggak pernah pakai alat yang namanya nano. Makanya keren banget itu kayak ya. Gue lihat juga katanya di akhir di beberapa chapter nanti kedepannya tuh bakalan dibuat si musuhnya, si pemimpin Sick Blade yang ada di MC ini dikejar-kejar sampai ke masa depan, ke masa lalu sama si pemimpin ini nih ya. Pokoknya kalian cek sendiri aja. Oke. Kayaknya cukup sampai sini aja ya, untuk pembuatan ilustrasinya juga udah hampir selesai. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM gue. Sampai jumpa lagi di next video.